Siapa nan? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ikhwatal iman hafizakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan oleh Allah tabaraka wa taala. Sungguh ketika kita mencoba untuk hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa membilang nikmat-nikmat tersebut. Maka tidak ada yang pantas untuk kita berikan kecuali berbentuk pengabdian yang tulus dan ikhlas kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepadanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufiknya untuk bisa melaksanakan ajaran-ajarannya, meningkatkan ittiba' dan kecintaan kita kepadanya, serta kita diberikan oleh Allah izin untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Saudara-saudari ikhwatal iman hafizakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari amal-amal yang ringan yang akan mendatangkan pahala yang besar. Dengan amalan tersebut kita akan meraih pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pertemuan terakhir pada pembahasan meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan seyogyanya kegiatan dan kajian kita ini kita live-kan dan kita mulai di sore hari, namun qadarullah masyafa'al, ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk memajukan kajian ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ikhwatal iman hafizakumullah, pada pembahasan sebelumnya tentang keutamaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis amal yang ringan yang terkait di dalam lingkaran ibadah kepada Allah sudah kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan amalan-amalan ringan yang terkait dengan rumah dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah terkait dengan amalan-amalan yang tercakup pada amalan zikir dan doa. Kemudian kita juga sudah bahas setelahnya amalan-amalan ringan yang terkait dengan sedekah dan nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, serta kita tutup dengan pembahasan keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan ringan yang diberikan pada amalan jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini kita akan membahas amalan-amalan ringan yang terkait dengan muamalah dan akhlak di dalam kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari dua unsur. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minallah, dan hubungan kita yang terkait dengan manusia, wa hablum minan nas. Maka manusia yang baik, manusia beriman, tidak hanya memperbaiki dirinya hanya hubungan dengan Allah semata, namun dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dia sesama manusia. Apalah gunanya seseorang saleh untuk dirinya dan Allah, namun dia tidak baik hubungannya sesama manusia. Apalah gunanya ketika dia baik sendiri dengan orang-orang yang ada di bawah bersamanya di bumi ini, namun tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin berusaha untuk memaksimalkan diri, memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan memaksimalkan hubungan dia dengan Allah, dan yang kedua memaksimalkan hubungan dia dengan sesama manusia. Kita di dalam kehidupan ini jangan timpang dan jangan kita tidak seimbang di dalam beramal. Ketika kita hidup di dunia ini harus memperhatikan hukum yang terkait dengan muamalah kita kepada Allah, dan yang kedua kita juga harus memperhatikan hubungan hukum yang terkait dengan muamalah kita sesama manusia. Karena nanti ketika seseorang meninggal, dia berjumpa dengan Allah, Allah berikan seluruh kebaikan-kebaikannya, maka kita ada orang-orang yang kita dapatkan melalui riwayat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tersebut tidak diterima Allah tabaraka wa taala. Tidak dijadikan amalannya itu sebagai amal yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang tersebut orang-orang yang akan diabaikan Allah, orang tersebut orang-orang yang ditangguhkan Allah pengampunannya, orang-orang yang dijauhkan Allah dari kebaikan dan keberkahan. Termasuklah ikhwatul iman hafizakumullah, salah satu keutamaan yang mesti kita perbaiki, yang mesti kita tajamkan pandangan kita adalah memperbaiki hubungan. Karena ketika baik hubungan kita dengan manusia, maka akan menjadikan hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kedua hubungan ini berjalan secara baik dan maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hubungan kita kepada Allah dan juga keberkahan hubungan kita sesama manusia. Bahkan itu menjadi tanda serta karakter orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman hafizakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 wasiat Rasulullah yang tergabung dalam sebuah hadis yang panjang, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia ini, maka kemudian Allah akan melapangkan kesulitan dia di hari kiamat kelak. Allahu akbar. Ini yang pertama. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melapangkan urusan saudaranya, yang meringankan beban saudaranya di dunia ini, maka Allah akan berikan kepadanya kelapangan hidup. Allah akan berikan kepadanya kesejahteraan. Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan. Dan Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan. Apakah cukup di dunia, wahai saudara-saudariku? Tidak. Allah berikan kemudahan itu di hari kiamat kelak pula. Alangkah kita butuhnya pertolongan Allah di hari kiamat itu. Alangkah kita butuhnya perlindungan Allah di hari kiamat. Alangkah penjagaan Allah di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya bahwa ketika kita dibangkitkan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan kita belum dikhitan seperti mana bayi dilahirkan. Maka ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala yastahi ba'duna ala ba'din?" Tidakkah kita nanti malu
satu dengan yang lain ketika kami dibangkitkan dalam kondisi itu, sebagai manusia pantas bertanya, apakah kondisi itu dibayangkan seperti kondisi kita di dunia ini? Betapa tidak sanggupnya kita ya ketika dilihat oleh orang dan ketika kita dalam kondisi tidak berpakaian. Tentu rasa malu bagi orang beriman itu adalah hal yang pertama. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal amra la azim. Hari itu sangat agung. Perkara hari itu sangat menakutkan. Perkara hari itu sangat mengerikan, wahai Aisyah. Tak terpikir bagi kita untuk berfikir hal-hal yang seperti itu. Tak terbayang oleh kita dan tak terlintas di benak kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua akan digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan mahsyar, yang disebut dengan sebuah hamparan bumi baru yang mana tidak pernah diinjak dan tidak pernah dihuni oleh orang. Seluruh makhluk dari Adam sampai umat terakhir Allah kumpulkan di sana. Dan matahari Allah dekatkan. Dan semua orang akan tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amal-amalannya. Ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai mata kakinya. Ada orang yang Allah tenggelamkan sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan mungkin sampai ke dadanya. Bahkan ada orang-orang yang Allah tenggelamkan sampai lehernya. Bahkan ada orang yang Allah tenggelamkan sampai kepalanya. Tergantung dengan kondisi amal, tergantung dengan karya, tergantung dengan prestasi kita di dunia ini, wahai saudara-saudariku rahimakumullah. Maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Begitu panasnya kondisi dan begitu menegangkan, begitu menakutkan, begitu mengerikan, sampai orang-orang di saat itu semuanya datang kepada para anbiya, datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta pertolongan agar Allah berikan secepatnya keputusan di hari itu. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Isa, dan akhirnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar Allah segerakan keputusannya. Dan di setelah permintaan Nabi SAW, Nabi mengingat umatnya yang tercinta agar Allah selamatkan mereka dari segala bentuk cobaan di saat itu. Maka di hari itu hadirin hadirat, di saat-saat yang mengerikan itu kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kunci agar kita dibantu dan dilindungi oleh Allah, dilapangkan oleh Allah di hari yang sangat sulit tersebut, maka kita membiasakan diri untuk meringankan beban saudara kita di dunia ini. Meringankan keadaan kondisi saudara kita yang sempit dan terhimpit dalam kondisi hidup. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada kita nasihat pertamanya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melapangkan, yang meringankan urusan saudaranya di dunia ini, maka kemudian naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan urusannya di hari kiamat kelak. Dan betapa besarnya kebutuhan kita agar Allah bukakan lapangan kita di hari kiamat kelak. Betapa besarnya harapan kita, betapa agungnya permohonan kita agar Allah mudahkan lapangan kita. Dan menolong orang, membantu orang, meringankan orang adalah amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekadar kita memberikan beras, memberikan paket sembako yang mungkin jumlahnya tidak banyak, namun dia tertolong, namun dia terbantu oleh apa yang kita lakukan tersebut, maka Allah akan berikan keberkahan dari amal kita. Allah lapangkan kita di hari kiamat kelak. Ini yang pertama, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Nabi yang kedua di dalam lanjutan hadis ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang sulit, maka kemudian Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Kita tidak terlepas dalam kehidupan ini dari kesulitan. Kita tidak akan bisa terlepas daripada cobaan, himpitan, dan segala bentuk kesusahan. Maka bagi kita
yang telah mendapatkan kemudahan-kemudahan, maka rasakan kesulitan yang dirasakan oleh saudara kita. Sebagaimana alhamdulillah dengan kondisi wabah seperti ini, banyak di antara ikhwah, banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat ya membentuk sebuah usaha, melakukan ide-ide yang cemerlang, membuat inisiatif yang mengumpulkan dana-dana sosial, mengumpulkan dana-dana masyarakat agar kita sisa saling berbagi, agar bisa kita saling meringankan, memudahkan perkara saudara-saudara kita. Maka inilah bagian yang kita akan dapatkan keutamaan bagi orang-orang yang memudahkan urusannya. Urusan saudara-saudaranya, urusan kaum muslimin, urusan umat secara umum. Maka jangan sampai di kehidupan kita ini hanya memikirkan diri kita saja, tapi berusaha untuk memikirkan umat dan berusaha untuk memikirkan saudara-saudaranya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mudahkan bagi orang yang sulit, itu akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat kelak. Tidak hanya di dunia, ikhwatul iman, tapi Allah mudahkan kita urusan kita dari kiamat kelak. Apakah butuh kemudahan di hari kiamat? Sangat butuh. Karena tidak ada satu amalan kecuali Allah akan catat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di dalam banyak semangat hadisnya untuk menyemangati umat agar kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Bahkan Allah di Al-Quranul Karim banyak menyebutkan bahwa tidak ada akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan kebaikan lebih banyak, falakal hamd, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan jika dia mendapatkan keburukan jauh lebih banyak, lebih besar, maka tidaklah disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ikhwatul iman hafizakumullah. Dalam nasihat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Mudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusan Anda. Kalau ingin Allah mudahkan urusannya, maka mudahkan urusan saudaranya. Maka mudahkan kesulitan saudaranya. Jangan sampai sebuah ungkapan di masyarakat yang sudah terkenal, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini bukanlah ucapan orang beriman. Orang yang memiliki visi besar tentang akhirat. Ini adalah ucapan orang-orang yang obsesinya dunia. Ini adalah ucapan orang-orang yang cita-cita terbesarnya adalah kenikmatan dunia yang sementara. Tapi orang beriman sebagai motonya adalah memudahkan urusan saudaranya dengan harapan Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwatal iman hafizakumullah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dalam rangkaian hadis yang panjang ini adalah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, yang menutup kekurangan saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat kelak. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di hari kiamat kelak. Kalau ingin aib kita ditutup Allah nanti di hari kiamat kelak dan di aib saudara, bukan kita umbar kejelekan saudara-saudari kita, bukan kita tuliskan di medsos, bukan kita ceritakan di masyarakat secara umum, bukan kita jejali di media sosial, bukan. Tetapi orang beriman itu selalu berusaha menutup aib saudaranya, selalu menutupi kekurangan saudaranya, bukan dibeberkan, bukan diceritakan. Maka Allah akan memberikan jaminan, akan menutup aibnya di dunia dan akhirat kelak. Wahai saudara-saudariku rahimakumullah, ikhwatal iman hafizakumullah. Hari ini kita dipandang orang, hari ini kita dimuliakan orang, hari ini kita didengarkan ucapan kita oleh orang, ya, dikarenakan sayangnya Allah kepada kita. Bukan karena kemuliaan kita, kehebatan kita, bukan. Allah tutup aib kita hari ini di dunia dan di akhirat kelak insyaallah dikarenakan kasih sayang Allah kepada kita. Andai saja orang bisa mencium baunya maksiat yang kita lakukan, andai saja orang bisa melihat, mengetahui dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, maka mungkin tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Tidak ada orang yang ingin duduk bersama kita. Tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Tapi yakinlah karena kasih sayang Allah melebihi dari segala-galanya. Kasih sayang Allah yang masih menjaga kita dan melindungi kita. Kasih sayang Allah yang selalu mengangkat dan menutup kita dan segala kekurangan-kekurangan kita.
maka jangan bangga dengan kehebatan yang Allah berikan kepada Anda. Harta yang Allah titipkan bukan karena kehebatan Anda. Jabatan yang Allah yang diberikan kepada Anda bukan karena kelebihan Anda, bukan. Dan terpandangnya Anda di masyarakat bukan karena kebijakan Anda, kearifan Anda, bukan. Tetapi Allah masih sayang kepada Anda. Maka jagalah kasih sayang Allah dengan cara menutup aib saudara-saudaranya. Ikhwatal iman hafizakumullah. Nasihat Nabi SAW yang keempat dalam rangkaian hadis yang panjang ini adalah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hambanya. Hamba yang selalu membantu saudaranya. Kalau kita ingin dibantu Allah dalam kehidupan, kalau kita ingin dibantu Allah dalam urusan keluarga, dalam urusan pendidikan anak kita, dalam urusan mengurusi harta benda kita, dalam pekerjaan kita, maka ambillah langkah terbaik dengan cara membantu saudaranya. Ambillah langkah yang bijak dengan cara meringankan saudaranya. Di saat wabah COVID-19, virus corona yang mewabah hari ini, kesempatan emas, kesempatan berharga, momen yang sangat baik untuk kita saling membantu satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang Allah jadikan untuk bisa meringankan saudaranya. Ketika kita membantu orang lain, maka yakinlah Allah akan membantu kita. Dan Allah senantiasa akan membantu kita. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudara-saudariku di dalam membantu saudara. Allah akan segera datang kepada kita. Nasihat yang kelima, Nabi SAW menyebutkan wa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, yang di jalan tersebut adalah bagian dalam belajar, penuntut ilmu, maka di dalam perjalanan itu, dengan perjalanan itu Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Ketika kita meniti sebuah jalan, maka kemudian Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Berbahagialah wahai saudara-saudariku, ikhwatal iman hafizakumullah, ketika Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu, ketika Allah berikan kepada kita semangat untuk belajar, ketika Allah bukakan kesungguhan kita di dalam mentafkih diri kita, maka ketahuilah Allah menginginkan kemudahan surga bagi Anda. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kita dengan cara belajar, maka Allah akan dekatkan surga kepada kita. Di dalam lanjutan hadis ini, Nabi kita SAW memberikan nasihat tentang keutamaan menuntut ilmu dan nasihat keutamaan duduk di dalam majelis ilmu. Rasulullah SAW melanjutkan nasihat yang berikutnya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan membaca. Yang kedua, mereka saling mempelajarinya. Kemudian kecuali sama ketenangan dan akan diliputi oleh malaikat-malaikat Allah, dan Allah akan banggakan dia di hadapan makhluk yang ada di atas arsy sana. Dengan hanya kita duduk di majelis ilmu, wahai saudara-saudariku rahimakumullah, dengan satu amalan akan Allah jadikan 4 kebaikan untuk kita. Yang pertama adalah ketenangan akan kita dapat. Kalau kita ingin mencari ketenangan, salah satu tempatnya di majelis ilmu. Kalau kita ingin nyaman dan tentram hidup kita, maka tempatnya adalah di majelis ilmu. Bahkan Nabi SAW menasihati kita kaum muslimin, kaum muslimat, wa idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga di dunia ini, maka duduklah kalian, masuklah kalian, nimbrunglah kalian di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, apakah taman surga di dunia ini wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW, majalisul ilm atau majalisul dzikir,
Majlis zikir, majlis ilmu itu adalah taman surga. Bahkan di dunia ini ada sebuah taman. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke dalam taman dunia ini, maka kemudian dia tidak akan pernah masuk ke taman surga akhirat kelak. Yaitu ketenangan di dalam beramal, beriman, dan ketenangan di dalam beribadah kepada Allah, serta kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Ini kebaikan pertama. Yang kedua, akan bercucuran rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau selama hidup kita tidak merasakan rahmat Allah itu, kalau selama hidup kita jarang merasakan nikmatnya rahmat Allah, maka carilah pada majelis ilmu. Maka rahmat Allah akan Allah cucurkan di sana. Allah akan Allah berikan di sana. Maka yang ketiga, kita akan dapatkan malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk yang suci, makhluk yang taat, selalu mendoakan. Bahkan ketika berdiri dari majlis, kita didoakan malaikat Allah, kumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian, berdirilah kalian, bubarlah kalian dari majlis ini dalam keadaan diampunkan dosa-dosa kalian. Ya Allah, ini doa siapa? Doa malaikat. Yang mana Allah katakan malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah, makhluk yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat, yang tidak pernah durhaka, yang mendoakan kita. Tentu Allah akan mengabulkan doa mereka. Tentu Allah akan mengijabahkan permintaan mereka. Apa doa mereka bagi orang yang duduk dalam majelis ilmu? Berdirilah kamu dalam kondisi diampunkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin dosa kita diampunkan Allah, maka carilah, duduklah, dan bergabunglah dengan orang-orang di majelis ilmu. Wahai saudara-saudariku, ikhwatal iman hafizakumullah. Keempat, yang kita ingin, yang kita dapatkan adalah Allah akan banggakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu di hadapan makhluk yang mulia di atas arsy sana. Wahai fulan, duduk di sana. Wahai fulan, wahai fulan. Allah banggakan. Di dunia ini ada orang-orang yang Allah catat. Di dunia memang tidak terkenal, tetapi di makhluk atas sana mereka orang-orang yang viral. Di dunia dia tidak dikenal, tetapi di sana, di langit sana dia termasuk orang yang dikenal. Di dunia ini tidak viral, tetapi di langit sana dia viral. Mana yang kita inginkan? Dikenal di dunia atau tidak dikenal di akhirat? Atau sebaliknya, kita tidak dikenal di dunia namun kita dikenal di akhirat, dikenal di makhluk di atas arsy sana. Mana yang kita inginkan, wahai saudara-saudariku? Tentu kita menginginkan, mengutamakan kita dikenal oleh Allah dan makhluk-makhluknya yang ada di atas arsy sana. Maka Nabi mengatakan, ada di antara hamba-hamba Allah, walau aqsama 'alallahi la abarrah. Ada orang-orang yang jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah buktikan, Allah kabulkan doanya. Ternyata ada di antara kaum muslimin yang seperti itu. Jika dia menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah, maka Allah berikan permintaannya. Allah berikan segala permohonannya. Ini orang-orang yang luar biasa. Maka kemudian nasihat yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ini, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang amalannya itu sedikit, amalannya lambat, maka dia tidak akan didongkrak oleh nasabnya. Amalannya itu lembek, amalannya itu sedikit, amalannya itu tidak banyak, dan tidak akan merubah posisinya di sisi Allah dengan nasabnya. Maka itu, ini adalah sebuah anjuran semangat dari Rasulullah SAW untuk kita agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan amal. Ikhwatal iman hafizakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, mengomentari hadis yang kita baca tadi, faqala huwa hadithun azim. Hadis yang sangat agung, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jami' li anwa'in minal ulumi wal qawaidi wal adab. Berisikan berbagai ilmu, beberapa kaidah-kaidah dan adab-adab. Hadis tersebut mengandung ilmu-ilmu, mengandung kaidah-kaidah kehidupan, dan mengandung adab-adab yang mulia. Maka beliau menyebutkan bahwa makna nafasal kurbah dalam hadis itu adalah azala, menghilangkan. Wa fihi fadlun qada'u hawaijil muslimin. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan memberikan membantu kebutuhan saudara-saudaranya. Wa naf'uhum bima yatayassara min ilmin.
dan memberikan manfaat dari ilmu. Mungkin saudara kita belum tahu tentang kebaikan amal ini, namun kita sampaikan dengan cara memberikan ilmu itu kepadanya. Au mal, au muawana, au isyara bi maslahah, au nasihat dan seterusnya. Maka gunakan alat-alat senjata-senjata hebat itu. Seperti harta, seperti ilmu, seperti nasihat. Itu adalah senjata orang beriman. Itu adalah aset termahal yang dimiliki. Semoga Allah berikan itu semua kepada kita. Kemudian di dalam hadis yang waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, atau hadis sebelumnya Nabi SAW menyebutkan wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ada hal yang menarik kata Imam Nawawi di sini. Makna bait min buyutillah ini adalah masjid. Yalhaq bil masjid, bait ini adalah masjid maksudnya. Wa yalhaqu bil masjid fi tahsili hadhil fadilah al-ijtima' fi madrasat. Kata beliau, di dalam kegiatan belajar ini, di dalam berkumpul dalam majelis ilmu, tidak hanya dalam kaitan masjid, tetapi kebaikan itu bisa juga kita dapatkan ya di sekolah, di lembaga kita, waribat, dan di mana kita belajar. Wa nahwihi ma insyaallah. Ini Imam Nawawi menyebutkan bahwa tidak hanya kaitannya, misalnya kita membuat sebuah kegiatan pengajian di dalam sebuah ruangan yang besar yang menampung jumlah yang banyak, insya Allah itu juga akan masuk dalam hadis, keutamaan hadis tersebut. Atau di sekolah kita, setiap hari kita berkumpul dengan murid-murid kita, dengan anak didik kita, dan kita bacakan Al-Quran, kita bacakan hadis Nabi SAW. Ini juga masuk dalam bagian tersebut. Seperti ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa yakunu takhidu fil hadithi kharajan makhrajal ghalib. Artinya hadis ini menjelaskan sesuatu yang lebih umum. Walaupun dia menyebutkan masjid, namun maknanya lebih umum. La siyama fi dzalikaz zaman. Dan janganlah kita mengkecilkan dalam batasan rumah Allah, namun kata beliau kita akan mendapatkan keutamaan tersebut dimanapun kita berkumpul. Yang penting kita mendapatkan, menyampaikan ayat-ayat Allah, kita mempelajarinya, ya, maka insya Allah itu akan termasuk kepada keutamaan hadis, di mana kita mendapatkan ketenangan, di mana kita mendapatkan rahmat Allah, di mana kita diliputi oleh malaikat-malaikat Allah, dan di mana kita akan dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata beliau, man kana amaluhu naqisan, orang yang amalnya kecil, amalnya sedikit, lam yulhaquhu bi martabati ashabil amal, dan tidak akan sama dengan kedudukan orang yang banyak amalnya. Fayambaghi alla yattakila ala syarafin nasab wa fadilatil aba wa yaqsuru fil amal. Maka itu nasihat beliau kepada kita, wahai saudara-saudariku, janganlah engkau terpedaya, janganlah engkau bersandar dengan kemuliaan nasab, janganlah engkau bersandar dengan kehebatan orang tua, tapi bersandarlah kepada apa? Kepada amal yang Anda lakukan. Anda harus berbangga dengan karya Anda. Makanya dalam pepatah Arab mengatakan, walaisal fata may yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan inilah bapak saya, tapi yang pemuda itu adalah yang mampu mengatakan ha anadha, inilah saya. Di dalam beramal kita harus mampu untuk menjadikan diri kita ini terdepan. Orang yang terdepan di dalam berbuat, di dalam beramal, tidak karena hebatnya orang tuanya, tidak karena hebatnya orang-orang yang lain. Seperti dalam kisah Nuh alaihi salam, di mana Nuh seorang rasul, seorang nabi yang mulia, dan ternyata anak dan istrinya tidak beriman kepada seruan ayahnya. Apa akhirnya? Anak dan istrinya pun Allah jadikan orang yang binasa. Kehebatan ayahnya, kehebatan bapaknya, suaminya tidak menjadikan dia orang yang mulia di sisi Allah. Maka itulah hadirin hadirat, mari kita bersandar kepada Allah di dalam beramal. Kita harus berkarya. Bahkan Nabi SAW di antara tanda cinta Allah kepada dirinya, kepada orang tersebut, wa min alamati hubbillahi ta'ala lahu annallah ista'malah. Allah akan memakainya dalam kebaikan. Allah akan mudahkan langkahnya di dalam amal. Allah akan ringankan kakinya untuk berbuat.
Maka berbahagialah kita wahai saudara-saudariku bagi orang-orang yang Allah mudahkan, karena tidaklah ada seseorang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini orang berbangga dengan nasab, dengan keturunan, dengan posisi ayahnya, dengan posisi keluarganya. Jangan, karena itu semua tidaklah akan ada nilainya di sisi Allah. Tidak akan berguna, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk menjadikan orang terdepan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang panjang, memiliki kekayaan, nilai, keutamaan, memiliki nasihat yang mahal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman hafizakumullah. Hadis yang kedua yang terkait dengan akhlak dan muamalah, adab yang mesti dan amalan ringan dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru terbaik yang selalu menyarankan, memberikan motivasi kepada para sahabat dengan mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Nabi sebutkan 3 amal yang utama, yaitu salat, siyam dan sedekah. Nabi mengatakan, tidakkah kalian mau aku sampaikan, aku kabari dengan amal yang utama, lebih utama dari ibadah salat, lebih utama dari siyam, lebih utama dari sedekah? Qalu bala. Maka para sahabat yang semangat beramal, yang menginginkan kebaikan di sisi Allah, kemuliaan, tentu mereka menyambut baik Sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan qalu bala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, islahu zatil bayyin, yaitu kita menjadikan, kita menciptakan kedamaian, kita menciptakan kerukunan, kita berhubungan dengan cara baik antara sesama kita. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Sesungguhnya sebab kerusakan hubungan itu, sebab kerusakan hubungan sesama di antara kita adalah penghancur dan pembinasa agama. Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Ada amalan yang utama dari amalan salat, siyam dan sedekah. Nabi menyebutkan yaitu islahu zatil bayyin, memperbaiki diri, menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, tidak membuat resah umat, tidak menjadikan orang takut, tidak menjadikan orang ini tidak aman, tetapi menghadirkan kerukunan, menghadirkan kenyamanan, kebaikan, dan dirinya itu orang yang baik. Maka sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusaknya diri dan tidak terciptanya kerukunan, kedamaian itu merupakan pembinasa dalam. Qala Tirmidzi, hadza hadisun hasan. Imam Tirmidzi menyebutkan ini hadis hasan. Wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aidha. Diriwayatkan dari Nabi juga, qala hiyal haliqah. Apa makna al-haliqah di sini? Adalah la aqulu tahlikus sya'ra walakin tahlikud din. Kaum muslimin hadirin hadirat, Bapak Ibu pernah melihat ke dalam bahasa Arab, haliq itu adalah orang yang menggunting, orang yang membotak, itu tahliq. Halaqa itu orang yang membotakkan, orang yang menggunting, menghilangkan rambut. Di sini Nabi mengatakan kaitannya dalam makna hadis adalah orang ini bukan menggunting rambut, bukan memangkas rambut, tetapi kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menciptakan kerukunan, orang yang selalu menghadirkan keresahan, orang yang selalu membuat tidak nyaman orang lain, itu adalah al-haliqah. Siapa dia al-haliqah? Al-haliqatu lid-din, yaitu orang yang menghilangkan rambut, bukan menghilangkan rambut tetapi menghilangkan, membinasakan agama. Sungguh berbahaya suasana tidak nyaman. Sungguh berbahaya orang yang tidak membuat kondisi ini damai. Nabi menyebut orang yang menciptakan kondisi tidak damai, kondisi tidak rukun, kondisi masyarakat saling berantem, itu adalah orang yang pembinasa dalam urusan agama. Maka berhati-hati kita wahai saudara-saudariku, ini adalah adab, ini adalah kaidah, ini adalah
akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-haliqa al-khasla allati min sya'nihi an tahlik wasta'sil ad-din kama yasta'sil Musa asy-sya'ar. Dia akan menghilangkan, mengikis agama kita, menyukur agama kita sebagaimana pisau silet menyukur rambut dari kepala orang. Begitulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menciptakan suasana tidak baik. Orang-orang yang membuat kerusuhan, ketidaknyamanan, orang-orang saling berantem, membuat umat ini tidak tenang, membuat sesuatu kekacauan, maka dia seperti pisau silet, lebih tajam dari pisau silet yang akan menghilangkan rambut di kepala orang. Ini bahayanya. Maka itu Nabi SAW mengatakan makna haliqah itu adalah orang-orang yang membinasakan agamanya. Ada yang mengatakan makna al-haliqah di situ adalah hiya qati'atur rahim wa tadhalum, yaitu orang-orang yang memutuskan hubungan dan membuat zalim kepada saudara-saudaranya. Orang-orang yang memutuskan hubungan, wahai saudara-saudariku, masih di dalam kondisi bulan Sya'ban, di mana di antara salah satu penghalang amal kita di bulan Sya'ban ini diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, maka di antara penghalang amal kita terangkat kepada Allah adalah kebencian, adalah memutuskan hubungan di antara saudaranya. Bahkan dalam hadis yang sahih, orang-orang yang memutuskan hubungan itu seperti orang yang menumpahkan darah. Bahkan di hari kiamat kelak akan dibangkitkan seperti orang yang telah membunuh jiwa. La haula wala quwata illa billah. Wala tahjur akhaka fawqa thalatha ayyam. Jangan engkau meninggalkan saudaramu lebih dari 3 hari dalam urusan bicara. Maka jangan sampai orang-orang memudahkan, orang-orang yang tidak mau berhubungan baik, menyambung kembali hubungan yang retak, maka melebihi dari 3 hari, maka dia akan termasuk orang-orang yang menumpahkan darah di hari kiamat kelak. Ikhwatul iman hafizakumullah. Hadis ini fihi hassun wa targhibun fi islahi dzatil bayn. Hadis ini adalah anjuran bagi kita, nasihat untuk kita bersama agar kita menciptakan kenyamanan, kerukunan, agar kita memperbaiki diri, agar orang yang hadir menjadi orang yang menghadirkan kedamaian, menjadi orang yang menghadirkan kebaikan. Wastinabi anil ifsadi fiha, dan termasuk orang-orang yang menjauhkan kerusakan. Li'annal islah sababun li'i'tisami bihablillahi wa 'adamut tafriq bainal muslimin. Karena jiwa yang baik itu merupakan salah satu sebab bisa berpegang teguhnya kita dengan ajaran Allah dan menjadi sebab tidak terpecahnya umat ini. Wa fasadu dzatil bayyin, dan rusaknya hati dan tidak terciptanya kerukunan, maka itu merupakan akan pembinasa agama kita. Faman ta'ata islahiha wa rafa'a fasadaha nala darajatan fawqa ma la yanaluhu as-saimul qa'im. Orang-orang yang berusaha memperbaiki diri dan menciptakan kerukunan, kedamaian, kenyamanan, itu amal lebih utama dari orang-orang yang salat malam dan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mengeluarkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, kita yang sudah mengaji, yang sudah tahu ilmu, maka jangan pernah kita mengecilkan orang lain. Orang yang sudah ngaji, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Orang yang sudah ngaji, jangan pernah kita mengecilkan mereka, karena hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita, wahai saudaraku yang sudah tahu ilmunya, menyampaikan. Dan jangan pernah kita merasa jauh lebih baik darinya. Karena siapa tahu orang yang di awalnya baik dan dia mengakhiri kehidupannya dengan kondisi tidak baik. Dan siapa yang tahu orang yang di awalnya tidak baik, tetapi dia di akhir taubatnya, di akhir usianya dia bertaubat dan dia mendekati surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita tahu ada hadis yang mengatakan bahwa dari awal dia melakukan amal yang mendekatkan dirinya kepada surga, seakan jarak dia dengan surga itu hanya sejengkal. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amal yang mendekatkan dirinya kepada neraka Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dia meninggal di atas amal tersebut. Dan sebaliknya ada orang yang melakukan amal buruk sejak awalnya, tetapi antara dia dengan surga itu jauh sekali, dan antara dia dengan neraka itu sangat dekat sekali. Namun di ujung hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan mengerjakan amal yang mulia tadi, maka kemudian Allah matikan dia dalam keadaan taubat tersebut. Yang sudah mendapat hidayah, yang sudah tahu sunnah, yang sudah mengetahui kebaikan agama,
berdoalah agar Allah berikan kepadanya istiqamah dan Allah berikan kepadanya taufik agar selalu tetap di jalan Allah sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai engkau menemui ajal. Tapi jangan pernah kita meremehkan orang yang di awal kehidupannya tidak baik. Dan tugas kita, wahai saudaraku, tanda bukti cinta kita kepadanya, kita mendoakan agar hidayah itu sampai ke hatinya dan bisa merubah pola hidupnya. Bisa jadi orang belum berubah karena belum sampai kepadanya hujjah, belum sampai kepadanya dalil. Kewajiban kita, saudara-saudariku, menyampaikan kebaikan itu agar dia juga merasakan kebaikan sebagaimana kita rasakan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka ciptakanlah suasana yang aman, suasana yang rukun, suasana yang baik antara kita sesama muslim. Ikhwatal iman hafizakumullah. Amalan itu akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, di antara amalan ringan yang mendatangkan pahala besar di dalam kehidupan kita, maka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai' illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran fakana ya'muru ghilmanahu ay yatajawazu 'anil mu'siri qala Allah azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika min tajawazu an. Allahu akbar. Indah keutamaan orang-orang yang memberikan maaf dan memberikan kemudahan kepada orang lain. Ada orang sebelum kalian dihisab Allah azza wa jalla dan dia tidak memiliki kebaikan apapun kecuali karena dia bergaul dengan orang, berinteraksi dengan manusia, lalu kemudian dia memudahkan urusannya. Dia mengatakan kepada anaknya, tajawazu anil mu'sir, berikan kemudahan dan maafkanlah kepada orang-orang yang susah. Maka Allah azza wa jalla mengatakan, nahnu ahaqqu bidzalika an minhu, kami lebih berhak untuk memberikan kemudahan itu kepadanya. Tajawazu an, subhanallah, maka Allah berikan maaf kepadanya. Jadi ada orang-orang yang berinteraksi sama kita, yang senantiasa bergaul bersama kita. Ya, ada orang yang susah, yang sulit. Jangan kita suudzon, jangan kita berprasangka yang tidak baik dulu itu dilakukan. Nah, ini ternyata subhanallah di hari kiamat kelak Allah akan berikan maaf kepada orang tersebut karena maafnya yang diberikan di dunia kepada saudaranya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pedagang, wahai saudaraku. Ini sebuah kisah yang menarik. Ada seorang pedagang yang menghutangi orang, memberikan hutang kepada orang. Di mana ada orang-orang yang sulit di sekitarnya datang kepadanya untuk meminjam uang, maka dia pinjamkan uang. Fa idza ra'a mu'siran, apabila dia melihat ada orang yang sulit, tidak mampu untuk membayar hutang, untuk melunasi kewajibannya, qala li fityanihi, maka dia berkata kepada anaknya, tajawazu anhu, maafkan dia, maafkanlah dia, la'allallaha yatajawaza anna, dengan harapan Allah akan memaafkan kita. Allahu akbar. Wahai anak-anakku, maafkan mereka yang sulit-sulit itu, dengan harapan Allah akan memaafkan kita. Apa yang mereka dapatkan? Fatajawazallahu anhu, Allah maafkan dia. Coba lihat amalan mulia, wahai saudaraku, yaitu memberikan maaf kepada orang yang sulit, memberikan keridhaan kepada orang yang susah. Dia tidak sanggup membayar hutang. Sesungguhnya harta yang hilang dari kita tidak hilang, wahai saudaraku. Harta yang mereka ambil dari kita, yang Allah titipkan melalui kita, tidaklah hilang. Tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin Anda tidak menerimanya di dunia. Tapi apabila Anda bisa bersikap memaafkan saudara-saudaranya kita, Anda akan mendapatkan pahala yang banyak dengan amalan memaafkan tadi. Subhanallah, ini sebuah amalan ringan namun memiliki kesungguhan dan memiliki ilmu yang cukup tentang ini.
agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, at-tajawuz wa at-tajawuz ma'nahuma al-musamahah fil iqtida' wal istifa. Ini kita lapang. Makna daripada at-tajawuz itu adalah as-samha, lapang. Lapang diri dan lapang dada di dalam menerima itu semua. Ada saudara kita yang tidak mampu, dia datang minjam uang, kemudian dia sudah. Kita coba untuk melihat kondisi. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu membayarnya, bahkan Nabi SAW barang siapa yang sudah menghutangi dua orang dua kali, dan dia tidak mampu membayarnya, bahkan dia memaafkan, ibarat orang yang sudah memberikan sedekah kepadanya satu kali. Orang yang memberikan pinjaman kepada orang dua kali, ya, kemudian ya, dia seperti orang yang memberikan sedekah satu kali kepada orang tersebut. Maka wahai saudara-saudaraku yang pernah mengalami dikecewakan oleh orang yang berhutang, dikecewakan oleh orang-orang yang, Anda tidaklah termasuk orang yang merugi, tetapi Anda orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai Anda mengatakan maafkan mereka dan harapan Allah juga memaafkan kita, maka yakinlah Allah akan memberikan kepada Anda pahala yang berlipat-lipat, bahkan ampunan yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ini adalah agama Islam. Ini adalah syariat yang indah. Ini adalah kebaikan yang tidak terkira. Amalan ringan namun memiliki pahala yang besar, yaitu memaafkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW berada di sebuah majlis, kemudian Nabi SAW, Ja'a ilaikum rajulun min ahlil jannah. Datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Di hari pertama, Nabi mengucapkan itu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang masuk ke dalam majlis Nabi dengan tampilan yang sederhana, membawa sendalnya, dan tidak dikenal oleh orang banyak, namun dia ternyata memiliki keutamaan, telah dijamin Nabi menjadi penduduk surga. Di hari kedua, Nabi SAW kembali mengatakan, Ja'a ilaikum rajulun min ahli jannah, atau ata ilaikum rajulun min ahli jannah. Ketika laki-laki yang sama, kemudian Nabi juga mengatakan perkataan yang sama di hari keduanya. Dan tepat pada hari yang ketiga pun Nabi mengatakan perkataan yang sama ketika laki-laki itu duduk bergabung dengan majelis Nabi SAW. Maka kemudian ada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, ingin mengetahui rahasia besar amalan unggul yang dilakukan laki-laki ini. Maka kemudian dia bertamu di rumahnya selama 3 hari, ingin mengetahui amalan rahasia, amalan utama yang dilakukan laki-laki ini. Setelah 3 hari tidak didapatkan kebaikan yang dianggapnya melebihi dari kaum muslimin yang lain. Mungkin di malam hari dia menjadikan malamnya untuk rukuk dan sujud kepada Allah, atau mungkin di malam harinya dia keluar rumah membantu fuqara dan masakin. Tetapi di saat malam tidur, dan ketika subuh masuk dia bangun. Maka kemudian setelah 3 hari dikisahkanlah keinginan laki-laki ini yang menginap ini ingin mengetahui rahasia yang disampaikan Rasulullah SAW, kenapa dia menjadi orang yang dianggap oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Laki-laki ini tidak menyebutkan apa-apa kecuali apa yang dilihat. Tidak ada amal yang unggul yang dilakukan. Namun seketika sahabat Nabi ingin berpisah darinya, dan dia mengatakan kepada tamu tersebut, wallahu a'lam, mungkin amal yang kulakukan bahwa di mana setiap malam sebelum aku tidur memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadaku dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan-kesalahannya. Sebelum dia tidur, sebelum dia kembali istirahat, maka dia mengingat sesuatu satu persatu dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Maka ternyata itu, wahai saudaraku, menjadikan dia orang yang dijamin Allah untuk masuk ke dalam surganya. Itu semua cita-cita kita. Itu semua adalah keinginan kita agar kita termasuk orang-orang yang dijamin Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita berlatih dan mencoba untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Ikhwatul iman hafizakumullah. Hadis yang berikutnya, di antara amalan ringan namun memiliki pahala yang besar,
hadis Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi SAW bersabda, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Keutamaan seorang hakim memiliki amanah dalam memutuskan perkara. Jika dia memutuskan satu perkara dan dia bersungguh-sungguh mencari data dan memutuskan dengan penuh kehati-hatian, kalau keputusannya itu benar, maka baginya 2 kebaikan, 2 pahala. Namun jika keputusan yang ditelurkan tidaklah benar atau salah, maka dia cukup mendapatkan 1 kebaikan. Maka ini keutamaan hakim-hakim yang adil, ya, yang mendahulukan dalil, yang mendahulukan maslahat, yang mendahulukan Allah dan syariatnya. Maka jika seandainya dia salah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan jika benar dia mendapatkan 2 kebaikan. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, qala al-ulama ajma'al muslimuna ala anna hadzal hadis fi hakim alim. Para kaum muslimin sepakat bahwa ini berlaku pada ilmu. Ahlul lil hukum, ahli lil hukum, dia memang betul-betul pakar. Fa in asaba falahu ajran, dan jika mendapatkan kebenaran atau keputusannya yang dikeluarkan benar, 2 pahala. Apa pahala itu? Ajrun bi ijtihadihi wa ajrun bi isabati. Pahala karena dia benar, ya, dan pahala karena dia setelah berijtihad di dalam memutuskan perkara tersebut. Wa in akhta'a, jika salah di dalam keputusan itu, falahu ajru ijtihadihi, maka dia hanya mendapatkan pahala, ya, berusaha memutuskan perkara tersebut. Qalu wa amma man laisa bi ahli lil hukum, orang-orang yang tidak memiliki kelayakan untuk memberikan keputusan, fala yahillu lahul hukum, orang yang tidak layak untuk memutuskan perkara, fa in hakama fala ajra lahu, maka baginya dia tidak mendapatkan apa-apa. Bal huwa athim wala yunaffat hukmu, dan dia berdosa, bahkan hukumnya itu mendatangkan pahala, bahkan dia berdosa dan tidak dilaksanakan putusannya tersebut. Sawanun wafaqal, baik dia putusannya itu dalam koridor kebenaran, keputusan itu benar atau tidak. Lianna isabatahu ittifaqiyah laysat sadiratan an asli syar'i, karena keputusan yang ditelurkan bukan karena syariat, tapi memang secara kebetulan saja. Maka itu perlu kepada Anda yang menjadi hakim untuk memiliki ilmu yang cukup, ya, mengetahui agama yang benar. Karena Anda jika benar dan alim di dalam hal ini, Anda mendapatkan 2 kebaikan di sisi Allah, pahala kebaikan yang Anda putuskan dan pahala kesungguhan Anda di dalam memutuskan tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah. Inilah amalan ringan yang mendatangkan pahala besar, yaitu orang-orang yang hakim yang memutuskan berdasarkan ilmu syar'i. Adapun hadis yang berikutnya yang merupakan amalan ringan mendatangkan pahala besar di sisi Allah, hadis dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa innallaha la yabghudul fahishal badi. Hadis yang berbicara tentang keutamaan akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hal yang akan memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak daripada akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan, wahai saudara-saudariku. Akhlak yang baik itu akan bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang keji, orang-orang yang bicara dengan kotor. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dan hadis Abdullah bin Mubarak annahu wasafa husnul khuluq faqala huwa bastul wajhi. Di antara akhlak yang baik yang disebutkan dalam hadis ini adalah bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, ya, wa bazlul ma'rufi, dia menyebarkan kebaikan kepada saudaranya, kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, menyebarkan kebaikan. Itu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, wahai saudara-saudariku. Ya, berwajah kalau berseri-seri bertemu saudaranya.
Kita yang sudah ngaji ini, kalau bertemu saudara kita, maka kita harus berwajah seri. Bertemu kaum muslimin secara umum, jangan kita memandang dengan pandangan tajam. Jangan kita memandang dengan pandangan sinis. Tapi pandanglah saudaramu dengan penuh cinta dan kasih. Di dalam Al-Quranul Karim, sangat banyak kalimat-kalimat iman di dalam ayat itu. Dan kalimat-kalimat cinta di dalam Al-Quran. Maka orang yang baik itu selalu menebarkan cinta kepada saudaranya. Orang yang baik itu selalu menebarkan cinta kepada saudaranya seiman dan seakidah. Maka inilah, mari kita berakhlak. Di antara akhlak baik kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, dengan muka yang berseri-seri, dan kita menyebarkan kebaikan di tengah-tengah saudara-saudara kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, menyebarkan manfaat, itu adalah sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang jika berbicara itu kita tidak suka dengan ucapannya. Dan jika dia berbicara itu tidak pantas diucapkan. Dan jika dia berbicara maka dia kotor dalam ucapannya. Ini bukanlah tipe orang beriman. Ini bukanlah kebaikan dan akhlak orang beriman. Kalau ngomong itu, kalau bicara itu, bicara yang baik. Bicara yang mendatangkan manfaat, mendatangkan keimanan, menyejukkan hati saudaranya, yang mendekatkan surga kepadanya, merindukan surga. Itu orang beriman. Ucapannya selalu di dalam kebaikan. Cerminan seseorang itu juga diukur dari kebaikan, dari ucapannya. Ucapannya baik, insya Allah hatinya baik. Karena biasanya yang keluar dari lisan seseorang itu apa yang ada dalam hatinya. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkata dengan perkataan yang benar, berucap dengan ucapan yang mendatangkan kenyamanan, ketentraman, kesejukan. Ya, mukmin itu selalu berbicara dari hati. Kalau kita ingin berbicara mendatangkan ketenangan, maka bicaralah dengan bicara hati. Kalau hari hati bicara, insya Allah tidak akan ada kekacauan, tidak akan ada kegundahan, tidak akan ada kesulitan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Insya Allah kalau dari hati dia akan selalu bicara dengan hati yang lapang, hati yang baik. Maka jauhi perkataan-perkataan yang kotor, jauhi sikap-sikap yang tidak terpuji, ya hindari kata-kata yang menyimpang. Ya kalau dia ngomong selalu menyerempet, kalau dia ngomong selalu mengarah ke perkara-perkara yang kotor, ini tidak baik. Orang beriman selalu segan dan selalu malu kalau berbicara. Dan dia tidak akan berbicara kecuali yang baik-baik. Bukankah telah pernah kita bahas dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan, wa innal abda la yatakallam wa ma yubali, dan seorang hamba ada yang bicara, dia tidak memikirkan apa yang dibicarakannya itu. Ternyata ucapan itu akan mengiringnya ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Dan ada orang berucap dengan ucapan kebaikan dan tanpa dia sadari bahwa kebaikan itulah yang akan mengantarkannya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka di hari-hari yang mulia di bulan Sya'ban akan kita jelang Ramadan yang karim, Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh dengan ampunan, Ramadan yang penuh dengan keindahan, Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita sama-sama menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga. Kalau hanya puasa makan dan menahan, kalau hanya puasa menahan makan dan minum saja, maka anak kecil pun bisa seperti itu. Tapi sempurnanya puasa seseorang manakala dia mampu menahan makan dan minum, yang diikutkan dengan menahan lisan, menahan perkataan, menahan mata, menahan telinga dari perkara-perkara yang tidak baik. Maka orang yang berpuasa dari makan dan minum, dan dia tidak berpuasa dari perkara-perkara yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dengan puasa orang seperti ini. Allah tidak perlu dengan puasa orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan ringan dan mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada kaum muslimin yang telah mengikuti kajian kita, dan semoga Allah pertemukan kita di dalam surganya sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan di dunia ini. Fa'tabiru ya ulul absar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.